Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ainuraini SPD dari SD Negeri Citapen, Tasikmalaya. Hari ini kita akan belajar pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan yang pertama, agar tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, itu keempat tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita melestarikan hewan? Nah, berikut ada upaya melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Nah, di sini ada dua tempat penangkaran. Yang pertama, penangkaran hewan secara ex situ, artinya di luar habitat aslinya. Yang kedua, yaitu penangkaran hewan secara in situ, artinya di dalam habitat aslinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, upaya melestarikan hewan yaitu tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, berikut adalah contoh penangkaran hewan secara ex situ, yaitu di luar dari habitat aslinya. Yang pertama yaitu taman safari, yang kedua adalah kebun raya, dan yang ketiga ada kebun binatang. Nah, kemudian ada contoh penangkaran hewan secara in situ atau di dalam habitat aslinya. Ada cagar alam, taman nasional, kemudian suaka marga satwa, dan hutan lindung. Nah, ini adalah contoh penangkaran hewan secara in situ atau di dalam habitat aslinya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh hewan langka yang harus dilestarikan. Ada badak bercula 1, kemudian orang utan, komodo, harimau Sumatera, burung jalak Bali, dan burung cendrawasih. Nah, ini merupakan contoh hewan langka yang dilestarikan. Adapun pelestarian tumbuhan. Seperti halnya hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah. Upaya pelestarian tumbuhan diantaranya, yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Yang keempat, penghijauan. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Dan yang terakhir yaitu mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Nah, ini merupakan contoh pelestarian tumbuhan secara in situ, yaitu hutan lindung. Sedangkan ini merupakan contoh pelestarian tumbuhan secara ex situ, yaitu kebun raya Bogor. Nah, adapun contoh tumbuhan langka yang harus dilestarikan. Ada Rafflesia arnoldi, pohon cendana, bunga bangkai, kantong semar, dan pohon merati. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.